warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas yaitu public internal public relation, lanjutan dari video yang sebelumnya yaitu tentang public eksternal. Public internal yaitu komunikasi internal adalah proses komunikasi atau pertukaran informasi atau message yang terjadi antara organisasi atau antara lembaga atau antar pihak dengan pihak lain, perusahaan dengan pihak lain yang secara umum berada di dalam organisasi atau lembaga tersebut. Hubungan internal dalam PR yaitu hubungan dengan employee atau karyawan dan hubungan dengan para pemegang saham atau stockholders relation. Hal-hal yang ada kaitannya atau hubungan dengan karyawan atau employee relation, yaitu pertama, komunikasi harus dua arah. Jika menggunakan komunikasi satu arah akan membuat kekacauan dalam melaksanakan kegiatan yang ada di lembaga atau perusahaan, karena komunikasi satu arah hanya memberikan garis perintah, itu tidak akan memberikan dampak positif bagi produktivitas atau bagi proses kinerja yang berjalan di suatu lembaga. Ketika ada perintah, maka di mana kondisi di mana karyawan juga dapat memberikan pendapat dan saran kepada perusahaan melalui sistem komunikasi dua arah ini yang dilakukan oleh praktisi PR atau public relation. Ini justru menjadi sangat mudah karena dengan adanya sistem komunikasi dua arah, praktisi PR atau public relation dapat menampung semua pendapat, kritikan ataupun saran dari semua manusia yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu hubungan itu bisa dipelihara melalui bentuk-bentuk kinerja dan semangat kerja. Yang perlu dipelihara itu adalah kinerjanya dan semangat kerjanya. Cara untuk memelihara hubungan di dalam lembaga bisa dengan melakukan pendekatan atau mengadakan pertemuan dan berkumpul bersama karyawan yang ada di lembaga atau perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu dengan menjaga agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal. Selanjutnya yaitu tujuan yang ada dalam hubungan dengan para pemegang saham atau stockholders relation. Pertama yaitu hubungan untuk membangkitkan perhatian pemilik atau para pemegang saham pada perusahaan kita dengan membagikan laporan atau memberikan laporan tahunan, laporan bulanan, maupun apapun itu bentuknya, dan itu memang sudah menjadi tanggung jawab dari lembaga atau perusahaan itu sendiri. Karena dari situ para pemegang saham dapat melihat kinerja kita, proses perjalanannya, karena ada prospek bisnis yang besar di sini. Mereka bisa mempelajari
dari laporan-laporan itu atau laporan tersebut. Yang kedua, menciptakan suatu pengertian yang sama, yang lebih baik antara perusahaan dengan para pemilik saham dengan menggunakan komunikasi finansial, karena ujungnya adalah bisnis, ujungnya adalah perhitungan keuntungan. Jadi harus ada kejelasan, kejujuran perhitungan dari pembagian yang sudah disepakati sejak dari awal. Yang ketiga yaitu membujuk hubungan baik dengan para pemegang saham, membujuk mereka untuk bertahan agar mereka terus menanamkan modalnya kepada perusahaan kita, sehingga tidak ada kendala yang berarti. Jadi praktisi PR atau public relation itu harus bisa membujuk agar para pemegang saham agar mau menerima, mau memakai dan menanamkan modalnya pada perusahaan kita. Yang keempat itu mempromosikan pemilikan saham sebagai suatu investasi jangka panjang dan mengurangi kritik pemegang saham dan sebagainya. Dan kemudian mencoba menjawab semua kritikan dan masukan, mendengarkan para pemegang saham ketika memberikan kritik atau catatan-catatan tertentu atas laporan yang kita buat.